Oh, kaki. Tadi ibu bilang kan kaki rasanya kayak ditusuk. Langsung sini. Bukan suami orang, saya hina. Informasi. Allah, astagfirullah. 然后很大的是不敢也mau打包ke dia kamu nggak saya pak dua-duanya? cantik terhapus kalau tidak bisa menjaga lisan dan ucapannya. Seburuk apapun dia pernah berbuat baik. Dia itu menyisihkan makanannya untuk seekor hewan. Kasih ke kucing Kau itu. tenang, tapi kau berilah Ya makan. Allah. Aku kasih dia makan. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini masih dengan keluarga dari Pontianak, yaitu Ibu Ango. Jadi Ibu Ango ini masih satu keluarga dengan Ibu Aki ya, dan Ibu Sandra. Nah, Ibu Ango ini mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar. Nah, kejadian aneh. Bisa diceritakan Bu, kejadian aneh apa yang akhirnya membuat Ibu pengen bertemu dengan Panglima Langit? Saya suka itu tiba-tiba sakit gitu. Pernah saya keluar kota, tiba-tiba kaki saya langsung sakit gitu, naik ke atas. Nijak rem mobil pun makin sakit gitu. Rasanya Terus ngilu atau gimana? bukan ngilu, kayaknya ada pisau masuk sini. Oh, Kesakitan. mendadak Punya. Terus apa lagi? Udah baikan itu ya, udah masuk sini kayak itu apa tuh, hati atau jantung sini. Ulu hati. Seperti Pokoknya nusuk. ada nusuk masuk sini. Jadi pindah-pindah ya, habis kaki terus ke pindah. dada gitu. Iya, ke sini, masuk ke sini. Terus pernah rambut saya rontok, tiba-tiba rontok. Terus gatal-gatal, seluruh badan tuh gatal. Kalau gatal di muka saya tusuk-tusuk aja, daripada saya garuk gitu kan rusak. Terus sudah berusaha untuk berobat secara medis? Apa tuh? Pernah nemukan apa kayak binatang-binatang nggak di rumah? Enggak. Waktu itu enggak. Kayak belatung misalnya, Tak ada. ataupun binatang-binatang apa gitu di rumah? Dulu sih waktu saya kena itu tada piara anjing, ayam apa enggak ada. Enggak lama ini baru piara anjing, piara itu Nah, binatang. tadi Ibu mau cerita sempat berobat ke medis? Tak pernah sih, Memang tapi tidak kan pernah? barang ini kan barang aneh. Jadi saya sempat berobat yang Alternatif? ya. Oh, Tapi enggak nggak ada perubahan? Nggak ada Katanya Ibu perubahan. sering kecelakaan? Ya sering, tiba-tiba ya kalau sakit hati mau bunuh diri. Oh gitu? Iya, mau bunuh diri. Terus saking bawa mobil pernah nabrak orang, tiba-tiba nabrak orang. Itu suasana lalu lintas sedang rame atau sedang sepi atau gimana? Lagi di atas tol, Terus langsung nabrak, tiba-tiba langsung nabrak. tiba-tiba ada orang depan Ibu baru nyadar mendadak. Mendadak, jadi kaget kan kita nabrak orang kan. Naik mobil kecelakaan, naik motor pun juga. Iya sama. Gimana ceritanya naik motor itu? Naik motor bukan laju, tiba-tiba gitu. Tiba-tiba bisa jatuh. Ada yang nabrak dari belakang atau? Tak ada. Jatuh sendiri? Iya jatuh sendiri. Terus sampai luka? Luka Katanya. sini. Luka sini. Sikit aja. Sampai sekarang sakit sini. Ini gara-gara kecelakaan motor Iya, itu sampai sekarang? sikit aja. Jatuhnya kan nggak kuat. Sampai sekarang sakitnya. Udah Berapa mau hampir lama? setahun. Jadi bekasnya kok lama ya? Secara logika kok nggak masuk akal ya? Iya. Jatuhnya nggak sebentar. Pernah tiba-tiba sakit sampai saya kan pantang masuk rumah sakit kan, tak mau orang tungguin kan, ngerepotin orang kan. Langsung saya nggak mampu waktu itu, sakitnya luar biasa sampai darah luar biasa. Keluar darah? Dari Keluar dari itu BAB? BAB. Langsung saya lihat darah saya terlalu banyak, saya minta masuk rumah sakit. Rumah sakit bilang saya tak ada penyakit. Itu keluar darah itu kayak wasir atau bagaimana? Waktu pup? Dibilang wasir bukan juga, tapi luar biasa perut saya sakit kayak sampai saya berdoa sama dia yang sama Tuhan tuh. Minta keringanan, jangan sampai sakit. Kayaknya mau meninggal lah perasaan saya. Ibu merasa
nggak ada umur gitu waktu kejadian itu? Kayaknya saya tuh belum tentu mau hidup dah. Saya udah saking sakit, saking berdoa juga. Terus? Terlalu sakit. Katanya Ibu juga sering pengen bunuh diri. Iya memang pengen mau bunuh. Jadi Apa itu? Jadi ini sering. saya ngelihat ada buaya yang di badan ada perempuan, rambutnya itu rontok, mukanya hancur. Habis itu kayak ibu udah kebalut pocong juga. Habis itu ada siluman ular juga kayak ngelilit di kaki. Habis itu ada anak-anak kecil juga, saya lihat anak kecil kayaknya nggak tahu ya siapa ya. Udah banyak dong di dalam tubuh Ibu ya? Saya memang pernah ngelihat anak kecil waktu hujan panas, ngelihat anak kecil. Tapi tiba-tiba saya gitu-gitu, hilang. Tiba-tiba hilang. Di rumah itu kejadian? Mata saya ngelihat. Di mana-mana, bukan hanya di rumah? Anak kecil itu. Banyak kejadian mata saya nih. Terus maaf Ibu katanya pernah mengalami... Mata kelihatan mata aneh itu. Iya, mengalami kejadian ini Bu. Maaf ya, Ya. Ibu buang air besar, tapi di atas kloset nggak bisa keluar. Tapi begitu bangun, jadi tercecer gitu kotorannya di lantai. Bukan, saya ndak bisa berak di kloset ini kepada saking sakit hati saya kan, udah badan lemas kan, dah lemah kan. Saya berusaha berak di tempat kloset tuh kan, ndak mau keluar, tapi perut rasa ndak mampu kan. Sekali saya nggak keluar kan, pindah ke tempat lain, ke tempat biasa, lantai biasa, langsung berak situ. Allah Akbar. Jaga. Mau kemana? Mau kabur? Nggak bisa kabur di sini. Apa itu? Dia kayak apa ya? Apa sih? Melakukan sesuatu yang apa ini? Apa yang dilakukan ini? Terbangkin. Terpanggil ingin apa? Semuanya selalu ada saja. Itu ngapain di situ? Apa ya? Aku pembawa senjata. Kamu membuat senjata untuk apa? Aliran air sungai Sungai? Maksudmu sungai yang mana? di tempatmu. Di Pontianak dekat tempat tinggal Ibu. Ada sungai apa? Ingat nggak Ibu? Ada sungai situ. Apa? Sungai yang bawang kan situ ada. Namanya? Oh iya bener, di Sungai Landak barusan dia ngomong. Sungai Landak. Kamu berasal dari Sungai Landak? Yang kau lihat itu anak muda. Yang kau lihat buaya itu. Yang kau lihat anak muda. Bang Gimah bilang kan lihat buaya. Dia berasal Siapa kamu ini sebenarnya? Ngapain kamu ada di badan beliau? aku hanya pembuat Membuat apa? senjata. Untuk apa senjata itu? Tombak. Tombak itu apa? Kaitannya apa dengan beliau? Tombak itu siapa punya? Kaitannya apa? Dan sebuah Keris, pedang. Urusannya apa itu? Seperti golok. aku terpanggil oleh C-I U-A Juling. Hah? Juling. Culing siapa? Ibu ada kenal seseorang bernama Culing atau sebutan untuk apa? Seorang wanita Tuhan. Oh. Mama Tuhan. Siapa Mama tua Culing. Mungkin dukunnya yang miara. Dukun itu miara Ini kamu. ngomongnya nih berbelit-belit nih. Ditugaskan untuk apa ke ibu ini? Jangan muter-muter ngomongnya. Menusuk perut ibu ya? Pernah sakit ya? Oh, kaki. Kayak Tadi ibu bilang ditusuk. kan kaki rasanya kayak ditusuk. Langsung sini. Dari bawah ke atas. Nggak pernah kena penyakit kayak gitu. Tiba-tiba
masuk Geser ke sini. sini, Bu. Kejadian itu berapa lama? Waktu pas 24 yang tuh 25 kan Natal. Waktu tahun 24 Berarti belum ada 1 tahun ya? belum lah. Pas tahun 24 8 bulan. Pedang itulah untuk menyayat. Astagfirullah. Menyayat badan ibu. Yang ibu rasa kayak ditusuk itu berarti kerjaan kamu. Buah tombak yang menusukkan. Jadi ibu sampai pincang saya. Nggak bisa, kan mau ngerem mau pakai mobil saya kan manual. Nggak bisa Makin ditijak makin luar biasa. iya, kaki kayak saya. makin nusuk kan. Makin kuat. Saat ini kami pun sama seperti manusia, selalu berpikir maju jika kau dilukai dengan sebuah kecelakaan, kau takkan menganggap itu gangguan dari kami. Paham nggak Bu? Jadi dia ini sebenarnya sama ilmu hitam dan santet. Kalau ibu tiba-tiba dibuat sakit, kan ibu curiga ini santet. Tapi ibu udah mau dibuat kecelakaan biar ibu nggak curiga kalau ini tuh kiriman. Supaya terkesan wajar. Ini sebuah takdir. Jauh lagi saya pergi. Hampir 1 hari ya. Jauh banget perjalanan. Hampir 1 berarti hampir 12 Iya, jam. sampai menahan kaki saya. Sampai menahan kaki saya. Tapi alhamdulillah selamat ibu ya, nggak terjadi kecelakaan ya. Nabrak itu. Tapi saya- ibunya selamat tapi ada korban yang ketabrak. Tapi saya dalam hati saya suka berdoa sama Tuhan Allah. Jadi Saya targetnya berdoa sama Tuhan Yesus. terjadi kecelakaan dan ibu celaka. Sering kali ya. Mau kecelakaan terus. Menghilangkan nyawamu, Lulu. Menghilangkan nyawa. hatimu pun Nekat dia mau bunuh aku Sudah. sampai saya masuk rumah sakit. bisa kami susul. Waduh. Dan hatimu pun sudah bisa kami susupi. Apa buktinya kamu menyusup ke hati ibu? Menginginkan kematian. Jadi kalau ada pengen perasaan bunuh diri itu bisikan dari dia. Dia menguasai hati ibu. Sekarang jangan pernah diikutin. Belum waktunya untukmu. Jangan lagi Bu ya, kalau dengar bisikan pengen bunuh diri jangan diikuti. Iya. Lawan. Makanya saya suka berdoa sama Tuhan. Bagus itu. Terus apalagi kerjaan kamu selain bikin kecelakaan dan nusukin badan ibu? Usaha saya hancur habis semua. Habis. Apa bisnisnya? Itu anak sampai ke anak-anak saya tuh. Iya, maksudnya Kasihan usaha saya. yang sampai hancur tuh usaha apa? Itu bengkel. Bengkel mobil. Sampai mobil digadaikan, sampai duit pinjam sana sini. Yang buat usahanya hancur siapa? Usaha sampai mati. Usaha saya sampai mati. Sampai tutup. Semuanya mati, pokoknya semuanya mati total. Bengkel terus apa lagi yang Semuanya usaha saya sampai tak bisa masuk duit. ini apa ini? Sampai susah makan. Pernah Oh, susah iya? makan. Mau beli nasi pun tak ada duit, 5 rupiah pun tak ada. Sampai segitunya? Sampai segitu. Berarti artinya bukan hanya dibuat sakit tapi mau dibuat miskin juga. Sampai benar-benar terjatuh. Dari semua aspek nih dimatiin Bu. Iya, makanya. Sampai anak saya sakit hati semuanya. Jadi ibu dibenci oleh orang-orang yang dekat. Semuanya. Semua orang tak pandang saya, Pak. Tak orang Anak-anak pun benci sama saya. Sedendam itu kamu kok. Amang salahnya ibu ini apa sama kamu? Kesalahan saya. Apa yang pernah dia buat salah sama kamu? Saya kan terlalu baik sama orang, kok dibalas kayak gini. kau bisa berbuat apapun. Dulu kau bisa menunjuk sesukamu. Artinya dulu tuh ibu pernah jaya gitu sehingga punya Iya, banyak anak memang buah. Jaya benar, luar biasa Jaya. Punya banyak Sama anak buah. saya. Iya, anak buah berapa aja saya mampu. Terus apa yang terjadi saat itu? Telunjukmu itu bisa membahayakanmu. Oh, aku mencoba menarik kesimpulan. Jadi ibu saat masih jaya pernah ada seseorang yang sakit hati karena ucapan ibu, atau karena apa namanya? Mungkin nggak sengaja atau gimana? Coba ceritakan. Kok kamu melipir gitu? Kenapa sih? Takut ya?
Allah Akbar. Oh, ganti makhluk ini. Kayaknya kayak buaya Panglima ya. Ah, ini siluman buaya. Apa? Apa? Mengering semua, tak ada aliran untukmu Mengering? tertutup. Oh, mungkin yang dimaksud rezeki kali. Rezekinya ibu kering kan sampai habis-habisan. Habis-habisan. Kenapa kok rezekinya dibuat kering? Salah ibu apa? Tidak dengan kesombongan. Kau memang terlihat seperti wanita yang pendiam. Memang ibu terlihat pendiam, tapi Tetapi bicara sungguh menyakitkan. ini biar sebagai bahan introspeksi ya Bu ya. Barangkali memang ada yang harus diperbaiki. Yang mana biar jelas? Apakah kau ingat dengan telunjukmu? Kalau dia bilang kaitannya dengan telunjuk, berarti ini kejadian kepada anak buah ibu. Kan ibu bilang tadi anak buah banyak ya. Mungkin pernah ada Memang anak buah saya yang satu tuh terlalu malas, saya tidak suka. Oh memang ada. Ada terlalu malas. Suka malahan suami saya, dia yang jadi raja situ, tengok suami saya kerja, saya sakit hati. Oh berarti memang pernah ada kejadian dengan karyawan Pernah nggak dulu baik ya? waktu dulu pernah. Terus ibu apa memecat dia? Enggak mecat, Oh, enggak mecat. Oh terus apa yang buat Suka sakit saya hati? sakit hati nengok dia. Apa Saya kata- ngomong sama orang lain sampaikan, kita kan enggak tahu juga. Oh iya bisa Nah, jadi. Kita akan Jadi pedas dia. kita pastikan dulu kenapa sampai sakit hati. Kalau emang dia buat salah harusnya introspeksi, diperbaiki. Kan itu tempat istilahnya mencari nafkah kamu. Suamimu pun tak bisa berbuat apa-apa dengan Tuhanku. Suami ibu tuh tunduk ke karyawan itu. Iya, luar biasa tunduk. Malahan kata saya, kamu tahan. Mungkin kata saya, kamu lebih pilih dia daripada aku. Sekarang pergi, kataku. Lebih pilih dia, kataku. Saya bilang Sampai suami akhirnya saya. ibu sendiri ribut sama suami gara-gara dia. Tiap hari ribut waktu tuh udah lama tuh. Laki atau perempuan dia? Laki-laki berarti. Ciri-cirinya Dia berbadan kurus. Kurus. Memang iya. Berarti kurus tinggi. Terus orang mana dia? Lo melipir. Mau kemana? Ada yang melarang kamu bicara. Kenapa? Lelah. Lelah. Kalau itu pergi aja Kenapa kalau lelah? lelah. Kenapa lelah? lelah dengan kehidupan ini. Ini yang dirasakan ibu. Sering merasa lelah dengan kehidupan ini. Pengen mengakhiri hidup ya. Iya. Kehabisan omong, udah kehabisan lah. Pikiran tuh udah habis. Kegelisahan. Kalau rumah itu kemasukan ular. Ada kemasukan pernah? Burung malam. Pernah? Oh, ular. itu rumah ibu kemasukan ular. Apakah ular itu teman kamu? Sama burung ya? Sama burung. Burung itu burung Warna gereja ya. warnanya Ya burung gereja kan enggak seberapa. hitam warnanya. Atau apa? Campur. Campur Dia ya? bilang kecil. Oh. Itu teman kamu apa bukan? Burung dan juga ular. Itu bukan dari temanku. Berarti ada beberapa kelompok mungkin. Emang ada arah lain? Ada. Dari yang ia ingin menuntut dari masa lalu. Masa lalu ibu? Orang sebelum kau. Maksudnya ibu sebelum menikah dengan bapak, maaf ya bu, apakah bapak pernah menikah dengan perempuan lain? Ada masa lalu memang Maksudnya ada. sebelum dengan bapak, ibu pernah punya pacar atau pernah menikah? Ada. Dia pernah ngerjain saya. Sampai bapak saya kirim saya ke Jakarta. Pernah dikerjain. Itu mantan pacar atau mantan suami? Bukan suami orang, saya hina. Ngacak lah kau mau sama aku, kataku. Kau istri anak 2, ada istri ya gitu kataku. Itu kuhina. Ibu masih gadis saat itu? Iya. Mau kemana kamu? Mau kemana? Hei, kok kabur? Sini.
Jadi yang kamu bilang masa lalu itu laki-laki atau perempuan? Aku lelah, itu yang ada terus di pikiran ibu. Allah Akbar. Oke, Panglima sudah langsung tarik makhluk lain ke tubuh Ismi biar segera melengkapi informasi. Allah, astagfirullah. Kamu kaitannya apa dengan dia? Satu kelompok atau bagaimana? Ong siapa? Dia manggil Ong. Siapa yang dipanggil Ong? Ibu kan dipanggil Ango. Kamu panggil siapa? Ada yang pernah manggil ibu Ong? Ango. Itu teman kamu apa bukan si buaya? Pindahkan kemana? Pindah kemari aja, tobat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong deh. Apa? Berorang di tempat itu. Oh, dia malah nggak mau tempat itu lagi. Kamu mau kemana? Mau ikut saya? Dia pun lelah disuruh. Mau ikut saya? Mau Ya ikut udah saya? kalau gitu ditobatin aja Panglima, ini bagus nih berarti. Mau katanya. Bangun, Udah, bangun. Ayo biar diislamkan. Bisa duduk nggak? Dia mau tobat dia. Kamu adalah senjatamu. Diam dulu ya. Yang ada pisau untukmu. Yuk, ikutin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Zubillah Kamu diam dulu, diam dulu. minasyaitan. Syaitanirrajim. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ilaha illallah. Ha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Terima kasih ya, selamat kamu sudah jadi muslim dan kamu jadi makhluk yang mulia. Nanti dijemput ya. Assalamualaikum. Ya, makhluk ini sudah diislamkan Panglima Langit dan dia mengucapkan terima kasih karena dia sendiri udah merasa lelah ditugaskan untuk mengganggu. Tapi yang ini dia sempat pesan tadi hati-hati dengan makhluk ini katanya. Kita korek dulu siapa dia. Siapa kamu? Kita kebok kita pun lihat kebak kita kebok kita. Kira aja kebok. Ibu paham nggak? Tiga bau, bahasa bahasa. Bahasa apa itu? Ke bahasa. Dah, Coba berbahasa Indonesia bisa. Siapa kamu? Bahasa Cina atau bahasa kali? Bahasa apa? Maksudnya nenek moyang bukan. Kuliah tetapu tiga buku saya pakai di Almunda. Jadi ubah bahasa yang lain boleh lah. Bahasa Thailand ya? Cimau hoyalah kamu. Kamu dari mana asalnya? Terputar ke sabena hiyo hiota. Bahasa Hutah lah hoi lah si bukan ya mau tak ke dia kamu nggak saya pak. komunikasi begitu nggak ada yang paham. Coba bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bisa. Bahasa Teochew ya, bahasa Teochew. Nah, mending bahasa Cina ada yang tahu. Coba. Bahasa K. Kamu Bahasa K. keo pakai si tak saya ya tak coba siang Nyebut nama ibu tuh. Pai siang coba ya siang kita beli tidak sabu tak ya aku bertemu bukan coba jalan aku pada tak dicocok Kata-katanya itu ala sih mau lah apa sih? mulutnya Mulutnya kenapa? kalau pikir cakar saya saya tahu yang lain. Oh, kalau ibu bicara
melukai orang lain. Sopannya adalah sopannya lah puta. Menurut kamu bicara ibu tidak sopan? Aku diam, papa bukannya berkata ya baca baik kata. Papa lu baik kata. Wah, siapa itu? Papa lu baik kata. Papa lu? Bapaknya baik katanya. Bapaknya ibu. Ini saudara ibu? Iya, adik. Oh, adik kandung? Ya, bapak. Oh, bapak yang tadi datang itu? Berbaik kata, benar. Tak lupa, tak lupa. Tak lupa. Saya kenapa Apung? Tak lupa. Tidak lupa papa lu berkata baik. Ya, bapak saya. Tak tu pernah tolong menghormati orang, siapapun orang. Ya, bapak saya tadi. Kalau almarhum ayahnya orang baik, kata-katanya selalu baik, selalu menghormati orang, itu maksudnya. Terus, apa yang salah dengan ibu? Salah. Biar diperbaiki. Ibu Anggo salah apa? Bukan salah. Oh salah. Iya, Anggo salah. Salahnya di mana? Oh, Biar salah. diperbaiki. Oh salah, ampun. Alah, segala soalanku kita lah sekolah kau ya. Apa? Wah, sekolah yaku. Ya, 3 hari wakisa kau jam kekacau. Ada makhluk yang mengganggu. Holy kau kajiku Lagi pasti komunikasi salah. sama makhluk lain. Kulaya kasihan kaulah sudah besar. Kuli diam. Kulang tidak boleh memandang sebelah mata. Siapapun dia biarkan. Papa bilang, Papa pesan siapapun harus dihormati. Wah, usah mikir orang bicara apa. Tidak usah. Jangan pernah membalas jahat. Tapi kamu berani melawan. Papa bilang stop. Diam. Tapi kau terus berbicara. Coba ibu ingat-ingat pernah ada kejadian bapak ibu memberi nasihat supaya ibu diam karena ada orang yang berkata tidak baik, ibu terpancing. Ibu disuruh diam tapi Ada ibu melawan. dua orang jahat di dalam hidup. Orang dahulu dan orang yang kemarin sebelum kau terjatuh. Ada 2 arah. Arah pertama udah lama kirimannya, arah kedua yang baru-baru ini. Yang baru orang yang laki-laki. Dulu pun laki-laki. Jadi dua-duanya laki-laki. Kau bilang kau itu siapa? Kau bilang ngaca dulu. Lu mau sama gue. Itu berarti masa lalu ibu yang ibu ditaksir sama. Karena kau Laki-laki. bicara siapa lo? Kita siapa? Jadi bahasa itu menyakiti. Itu awal. Oke. Lalu ada satu lagi dosen pekerjaannya. Karena berkaitan dengan dosa, usah lagi dengan kata-kata. Tidak selama orang jaya terus. Mempertahankan sangatlah sulit karena mempertahankan bukan hanya dari sekedar uang, tapi berkata itu adalah mempertahankan dari menahan diri. Perkataan dan sikap. Sikap adalah tidak boleh kita dan mentunjuk. Oh, orang yang sedang kesusahan, ucapannya bisa kejadian. Nah, waktu itu ada orang kesusahan menyumpahi ibu seperti itu. Dia kerja dengan Karyawannya. dalam kelelahannya. Karena itu rasaannya dia banyak sekali beban dengan bekerja di tempat temu. Dia sedang beristirahat. Selalu berkata tidak sopan. Itu karena kau sesungguhnya itu beruntung, tapi terkadang terpancing oleh amarahmu karena kau sebagai orang yang tinggi. Sebagai majikan. Tidak boleh. Tapi kalau karyawan buat salah gimana? Tetap dengan cara yang sopan. Karena papamu tidak Mengajarkan. pernah memanggil nama, tapi dia dengan nama yang sopan. Maksudnya ke karyawan nggak pernah manggil nama? Bapak saya baik. Manggilnya gimana? Pak, Bu gitu? Atau Mas, Mbak gitu maksudnya? Jangan lu
Oh, maksudnya jangan peluk gue. terus Sarah tolong, selalu tolong. Harus kata-katanya tolong. Kalau nyuruh tuh harus pakai kata tolong gitu. Sarah, terus kan dia mengunci di dalam jiwa suamimu agar dia tunduk akan dirinya, tapi dia sakit hati terhadap dirimu. Kau tidak termasuk kuncian sebagai pengikat. Kau menundukkan dirimu. Jadi yang tunduk hanya suaminya. Benar. Iya, saya enggak akrab Di sama antara suami. yang lain, Bertengkar kaulah yang paling selalu tercelakai. Iya ya Bu. Tidak Yang paling sering mengalami kecelakaan di antara keluarga Ibu. karena dia dendam. Dua orang itu dendam terhadapmu dari bicaramu. Dua-duanya? Cantik terhapus kalau tidak bisa menjaga lisan dan ucapannya. Ucapannya juga harus cantik gitu. Kau Jadi dua-duanya tahu tuh gara-gara siapa orang yang kau musuhi dekat dengan perairan dulu bekerja denganmu? Iya, mantan karyawan Ibu. Sekarang sudah nggak kerja lagi. Tidak. Rumahnya dekat perairan. Iya, iya. Benar. Enggak jauh. Dan itu dia kena tu terlihat jelas oleh Tuan Panglima. Buaya Panglima. tadi. Terus buaya tadi kenapa bilang Dan lelah? itulah semenjak kau datang ular, Ular. Rumah Ibu kemasukan ular. gitu kau selalu saja sakit. Sejak ular masuk itu terus kejadian sakit terus menerus. Sampai ke dicendaya. Kayak ketusuk. Sakit kepala ya? Berarti ularnya yang membuat sakit kepala, membuat sakit. Jangan pukul-pukul. Ibu kalau sakit kepala suka pukul-pukul. Kadang-kadang Kalau saya kau gitu. sudah tidak sanggup untuk jalan hidup, tidak bisa. Oke, ini ganti makhluk. Taklah cukup dengan perasaan saja, tapi hendaklah berbuat itu baik. Maaf, kami belum sempat berkenalan dengan makhluk sebelumnya. Boleh kenalan dulu nggak ini siapa? Saya, Ya, saya nak budak kecil. anak kecil. Saya budak kecil. Kaitannya dengan ibu apa? Saya hanya mau berbicara. Oke. Sebelum bicara saya mau tanya, yang sebelum kamu tadi siapa? Itu laki-laki. Itu kakek tua beruban, berbadan kecil Apakah dari leluhur ibu? dan berjanggut panjang. Kakek tua. Berkacamata seperti laki-laki tua, kakek tua. Panggilnya apa? Tidak bisa bahasa ini. Oh, Tidak bisa. asli dari Ya, Pontianak atau dari China? Oh, kakeknya ibu dari Ya, China. dari China katanya. Ya. Orang Cina asli. Ya, Cina orang asli. pedalaman. Ya, dari Cina ya. Oh, leluhur. Iya, leluhur ibu berarti. Leluhur tadi, ya. Aduh, belum sempat salim tadi. Tentu dia mau kamu itu sekarang, maka dia diam. Sekarang kau dibuat diam, tidak seperti dulu. Oke, dulu ibu vokal ya? Sangat banyak. Sekarang lebih baik diam. Yang Tak membuat banyak diam siapa? Si Popo. Apa panggilnya? Anggo. Oh ya, Ibu Anggo. Yang membuat ibu jadi diam itu siapa? Karena keadaannya terlalu banyak beban. Dia tidak sanggup dengan kesusahannya. Biasa malam tak bisa dia banyak berutang, mana. suka berutang. Tak itu bagaimana menanggung setiap orang datang. Takut menemui orang. Oh, ya. Karena orang lagi hutang. Takut. Bahkan tidak bisa tidur setiap malam. Dan tidak betah di rumah. Ya. Tapi kita mau tahu ini kenapa banyak berutang di mana? Itu kena Diapakan sumpah. dia? Sumpah serapah. Sumpah serapah. Jadi itulah orang-orang itu. Orang-orang yang sakit hati. Aku sumpahkan kau menjadi orang yang paling susah. Jadi maunya supaya dia itu terus terikat. Terikat terus, ya benar. Supaya terus. Dan dari Sampai awal saya bangkrut. orang-orang itu jadi orang-orang bekerja sama dengan orang. Karena dia pun mengenal
Iya. Dia berutang terus sampai kami sekeluarga Saya itu supaya saya minjam duitnya kan berbunga. Itulah tidak berhenti. Tak mau dia lepaskan kan? suaminya kerja keras sampai mau beli beras pun tak ada duit katanya. Iya Aku memang. Mau bukan Aku susah, pernah- mau dimiskinkan. Iya, Aku pernah mau bayarkan dia itu. Jadi Sudah, berarti dan sekarang ada 3 arah nih, yang kamu kiriman sama itu sumpah. sudah tidak lagi besar diri, menganggap diri ini paling Sombong. sempurna. Oke, Ya, oke. benar. Jadi tidak boleh sombong intinya ya gitu. Karena terus akan terus Berputar, roda terus, berputar. terus. Benar. Kadang kita tidak tahu, supaya kalau kita sadar diri ketika kita ada dalam putaran terendah cepat terangkat. Dia sadar benar. Itu sudah cukup. Sekarang semua yang terjadi sumpah orang-orang itu terlepas kunci, itulah kau tertombak olehnya dan kau terbungkus supaya kau tidak ada kemajuan dalam hidupmu sejak awal kau berkawin dengannya, menikah. Menikah ya, sejak menikah Terus sudah saja ada masalah. teruji, atas turun, tidak bisa tenang. Saya disumpahin sih supaya saya tak bahagia. Saya gara-gara saya menghinanya. Iya, iya memang itu. Arahnya dari sana, kemudian dari yang karyawan, kemudian Maka suamimu tidak menganggap Saya apa yang nggak kau dekat sama rasa. suami saya enggak. Kau itu Tak tidak peduli sama bisa saya. bersatu. maaf sudah berapa lama Maka pernikahan? diucapkan Udah, selama sejak kawin. awal kau berkawin. Enggak 20 tahun dekat, ada? enggak dekat. 20 tahun ada pernikahannya. Lebih kali. Oh lebih. Lepaslah, sudah lepaslah, tolonglah kau supaya dibebaskan. Ya nanti kan mau dibersihkan sama Panglima. Jangan lagi membuang waktu. Oke, nanti dibersihkan. Nah, selain dibersihkan apa yang diperbaiki dari Ibu Ango? Menjaga perkataan, menjaga sikap, menjaga hati. Jangan menganggap kita paling hebat. Jangan menganggap kita paling baik. Tapi teruslah kita berbuat baik kepada siapapun dan menganggap baik kepada siapapun. Seperti ayah. Terhadap apapun itu dia, sekalipun berwujud buruk, belum tentu dalamnya buruk. Karena manusia hanya sebatas dari pandangan luarnya saja, tidak bisa menembus dari dalamnya jiwa manusia. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menembus setiap jiwa-jiwa manusia, supaya semua yang membelenggu hidup kita bisa terbebas. Mudah-mudahan Terlepas. di sini Amin. Atas nama Bapa di surga akan menolong. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. mudah-mudahan inilah saya Makanya Karena saya dia masih dibantu itu selalu menolong umatnya. Maka kau dekatkan dirimu supaya kau rajin beribadah. Jangan rajin memikirkan masalah kesusahanmu, Iya susah. malah makin susah. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan ini terakhir. Ya, saya paling Pergilah kau berkuat ke rumah itu Tuhan agar berdoa sama Tuhan. Tuhan. Kalau Ibu, anu habis dengerin Bu. Gimana? Pergilah kau ke rumah Tuhan, temui Bapa di Iya, terima surga kasih. supaya kau mendapatkan cahaya Iya, dalam terima kasih. kegelapanmu ini. Iya, Sungguh gelap hidupmu saat ini. iya, terima kasih. Sudah banyak belajar dari yang sudah terlewati hari ini. Iya, iya, terima kasih. Ya terima kasih banyak. Sama-sama. Ya terima kasih. Laki atau perempuan ini? Perempuan. Perempuan. Kaitannya apa dengan Ibu Ango? Kaitannya seburuk apapun dia pernah berbuat baik. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk kamu? Dia itu menyisihkan makanannya untuk seekor hewan. Ibu ngasih makan apa? Makanya saya sekarang piara hewan-hewan Hewan apa? yang susah, yang bau. Saya Apa? Kucing. iya, suami saya kasih Ibu nemu di jalan. paling sayang dia. Dia nggak percaya. Paling sayang dia, paling sayang. Jadi kamu perwujudan dari kucing itu atau bagaimana? Susah apapun dia mau berbagi, karena dia tidak mau dekat sesama
manusia takut, maka dia memelihara dan mau berbagi dengan hewan. Berarti perwujudan dari makhluk itu ada goibnya. Dan dia berterima kasih. Salong. Terima kasih, sangat menyentuh hati. Saya pergi pamit. Namanya siapa? Tidak Nggak mau boleh. kasih tahu. Mau dikasih nama? Tidak. Oh enggak. Tidak sudah. Yang Tidak penting udah perlu tahu ya. nama, tapi perlu perkataan yang baik. Terima kasih Terima telah kasih ya. menasihati adik saya. Terima kasih. Sesama makhluk hidup harus Iya. baik. Karena malaikat bersembunyi di setiap makhluk hidup yang tanpa kita. Duga-duga. Bisa jadi. Karena Maka jangan pernah menghina setiap makhluk. Iya betul. Terima kasih. Terima kasih telah menolong kami. Sama. Nak pamit Ya. pergi, kembalikanlah saya. Kembalinya kemana? Terima kasih telah Kembali ke tempat saya lah. Kirain mau di sini. Tidaklah. Di Pontianak berarti. Tempatnya dekat di rumahnya. Oh, di rumah ibu. Kan ibu suka ngasih makan kucing. itu makannya. Bilang sama suami. Karena dia pun mau pulang karena ingat itu. Oh, dia pengen cepet balik ke sana kan? Karena ingat piaraannya ini. Terima kasih. Ayo, Berarti di dalam sangat menyentuh hidup ibu ada kebaikan. Nah, kebaikan itulah yang menyelamatkan ibu. Manusia buruk. Iya, iya. benar. Karena dasarnya manusia terciptakan itu baik. Iya. Pasti akan membawa kebaikan dalam hidupnya. Kita Maka bukan jangan benci. pernah menganggap buruk seseorang. Betul banget itu. Nggak boleh merendahkan siapapun. Makhluk Jangan Allah. mudah menghapus kebaikan seseorang. Iya. Karena satu kesalahannya saja. Iya, makanya pelajaran aku ini, begini Mas. juga. Cukuplah lah. Terima kasih ya. Saya Terima nak kasih pergi. teman Nasati. Terima kasih ya. Kata itu Saya- nak diucapkan saya. Terima kasih. Saya sangat happy mendengar ini regu penuh. Iya. Masih Iya, baik ada sama jelmaan. saya. Tanpa kau duga lah. Tanpa Makanan diduga. yang kau Sering makan binatang ketika tuh dia ngeliat saya. menyingkari memutari kakimu. Lalu kau tumpahkan. Jadi ibu lagi makan. Terus ada kucing makan yang ibu makan, ibu kasih ke kucing Kau itu. tendang, tapi kau berilah Ya makan. Aku kasih dia makan. Dia biasa ngigit saya, minta sama saya makanan. Saudaramu. Walaupun bagaimanapun kekurangannya Pasti ada kebaikan ya. Ada kelembutan di dalam dirinya. Iya, terima kasih telah menasihati adikku. Mudah-mudahan kali ini dia bisa sadar. Terima Kita kasih. pergi dulu. Ya, selamat jalan ya. Makasih Sampai ya. terima Makasih, kasih Dek. jumpa ya. Terima kasih adik ini. Oke, kita lanjut pengobatan ibu. Ayo bu. Dan ibu sabar ya. Matanya ke Panglima sambil doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah.
Tantang jadi bagaimana? Tantang. Allah. Doa. Allah. Alhamdulillah ini air doanya sudah siap. Sekarang Ibu Ango akan mandi air doa. Ya Alhamdulillah Ibu Ango sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah mengungkap akar permasalahan yang selama ini mengganggu dalam kehidupannya. Yes, Apa kesan-kesannya? Saya sebenarnya nggak mau datang sini, tapi kakak saya nekat suruh saya datang sini. Syukurlah saya bisa datang sini. Alhamdulillah ya. Walaupun awalnya terpaksa, tapi sampai sini malah bersyukur ya. Bersyukur, kayaknya agak enak dalam hati saya. Nggak kayak tadi berat. Banget ya. Sembarang mikir-mikir terus. Kayaknya sedih, kayak ada duka gitu. Iya, syukurlah. Tapi sekarang duka itu udah pelan-pelan sirna ya. Kayaknya ringan gitu pikiran saya, benar. Tadi sakit. Kayaknya saya mau sedih, kayak orang ada orang meninggal gitu. Sedih terus, nggak pernah senang gitu. Apalagi kita kan biasa sering nyetir, jadi banyak kacau lah balau. Aduh bahaya Bu kalau lagi nyetir. Iya, fokus. makanya nggak fokus. Makanya saya sering nabrak, kalau pakai motor sering nabrak, pakai mobil juga sering nabrak. Ya, mudah-mudahan nanti setelah diterapi ini kedepannya makin membaik ya. Iya, amin. Terus sakit nggak tadi di terapi? Sakitnya luar biasa. Terus waktu mandi air doa? Ya bagus lah. Nggak ada sesak napas nggak ada ya? Enggak. Oh ya, alhamdulillah. Syukur. Habis itu baru Kayaknya lega, Iya. segar kayaknya. Mudah-mudahan lah saya selamanya bisa bahagia. Amin. Ya, Kita semua mendoakan ya Bu. Terima kasih sama Mata Langit ya. Iya. Iya. Ya, Bang Lima bisa dijelaskan kesimpulan dan juga hikmah dari kisah hidup Ibu Ango ini? Iya. Ya kalau pesannya dari saya, kembali ke Tuhan, perbanyak ibadah lagi, ya kan, perbanyak dekatkan diri sama Tuhan. Iya, terima kasih. Karena biar hati kita tenang, biar Tuhan beri jalan lagi nanti yang terbaik buat kita, buat keluarga kita. Kebahagiaan itu pada hakikatnya itulah ketenangan jiwa, ketenangan batin. Kita banyak uang pun kaya raya, kalau batin kita nggak tenang itu sama aja gitu. Kebahagiaan itu adalah ketenangan hati. Masalah kebutuhan ya sampai di mana namanya manusia ya, paling makan, minum, kebutuhannya kan. Yang mahal itu kan gaya hidup sebenarnya ya. Nah, kalau kehidupan sebenarnya nggak mahal gitu. Saran saya itu gitu, kembali dekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Ibu kedepannya kehidupannya pasti nanti mendapatkan yang terbaik lagi. Iya, terima kasih kasih sama Mata Langit. Tadi ada pesan yang baik Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu ke depan bisa menjaga itu lisan ya. Iya. Terima kasih sama Mata Langit sampai menyembuhkan saya. Allah yang menyembuhkan Bu, Panglima yang mengobati. Iya, terima kasih banyak. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit yang sudah selalu subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.